Oke, selamat pagi semuanya. Nama aku Kalisa Putriataya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang tanah airku atau Indonesia dari segi perekonomian dan pendidikan. Aku merupakan salah satu pengajar di Rumah Belajar BEM UI, paket B IPS. Oke, kita mulai aja yuk pertanyaan yang langsung materi pertama. Perkembangan perekonomian awal kemerdekaan. Pada akhir pemerintahan pendudukan Jepang dan awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia tuh sangat kacau. Inflasi hebat menimpa negara Republik Indonesia yang padahal masih berumur beberapa hari. Sumber inflasi itu karena beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali, sehingga ekonomi kita tuh bertambah sulit. Pemerintah Republik tuh nggak bisa langsung menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri itu belum memiliki mata uang untuk sebagai pengganti dari beredarnya mata uang Jepang. Kas pemerintah pun juga kosong, dan pajak-pajak dan biaya masuk lainnya sangat berkurang. Sebaliknya, malah pengeluaran negara itu semakin bertambah. Oke, penetapan tiga mata uang. Ini untuk mengatasi inflasi, yaitu Indonesia mengatakan bahwa mata uang Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang pemerintah pendudukan Jepang adalah mata uang yang valid atau yang dapat digunakan pada masa itu. Nah, ini ada tuh siasat yang dilakukan oleh Belanda pada bulan November 1945, yaitu blokade laut. Blokade ini tuh menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda itu untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia agar supaya kita tuh bisa balik lagi sama Belanda. Tuh. Tapi Indonesia tuh punya akal ya. Jadi yang pertama tuh mereka melaksanakan program pinjaman nasional. Itu program pinjaman nasional itu dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau PPKNIP. Jadi, pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetor atau menabung sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah penggadaian. Oke, selanjutnya adalah melakukan diplomasi ke India. Nah, caranya tuh Indonesia tuh membantu pemerintah India yang menghadapi bahaya kelaparan. Kita ngirimin 5.000 ton beras. Jadi, sebagai imbalannya, pemerintah India pun ngejanjiin kita, Indonesia, untuk mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Jadi, mutualisme ya. Oke, terus kita juga mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha untuk mengadakan hubungan dagang ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau BTC, suatu badan perdagangan semi pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, Amerika Serikat itu bersedia membeli gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan oleh melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaysia, karena itu mereka tetanggaan banget sama Sumatera. Usaha ini tuh dilakukan dengan perahu layar atau kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Jadi, dari upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan walaupun ada terjadinya blokade. Jadi sebenarnya tuh Indonesia tuh cerdas ya. Kita punya banyak cara untuk mengatasi blokadenya. Nah, pada saat perkembangan ekonomi pada demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nih, jadi kita tuh kan udah diakui ya kemerdekaannya. Tapi dan Belanda tuh dari kesepakatan KMB itu malah membuat defisit keuangan kita sampai ini mencapai 5,1 miliar rupiah. Defisit tersebut dapat dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar 1,6 miliar rupiah, masih jauh banget. Terus Indonesia juga mendapatkan kredit dari Uni Indonesia Belanda sebesar 200 juta rupiah. Indonesia juga mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah 100 juta dolar Amerika Serikat yang sebagian digunakan untuk pembangunan prasarana ekonomi seperti proyek-proyek pengangkutan otomotif, pembangunan jalan telekomunikasi, kereta api, dan perhubungan udara.
Oke, nah ini tuh ada siasatnya, yaitu Gunting Syafruddin. Coba tebak siapa yang buat? Tentu yang membuat itu dari Menteri Keuangan Syafruddin Prawinagara. Jadi mereka memotong semua, jadi dia memotong semua uang yang bernilai efek 2,50 ke atas hingga nilainya hingga tinggal setengahnya. Pemotongan nilai uang ini disebut sebagai sanering. Kemudian tindakan ini tuh dilakukan pada tanggal 20 Maret 1990 untuk menanggulangi defisit anggaran. Jadi jumlah uang yang beredar pun dapat dikurangi. Nah, sebelumnya tuh kenapa disebut pemerintahan RIS? Karena Indonesia pada waktu itu tuh masih disebut sebagai Republik Indonesia Serikat, bukan negara ke NKRI. Nah, ada juga sistem ekonomi gerakan benteng. Ini tuh usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ekonomi gerakan benteng itu memiliki tujuannya yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Yang ketiga, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Nah, terus juga ada nasionalisasi Djavase Bank. Pada tahun 1991, tepatnya pada akhir tahunnya, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi Djavase Bank menjadi Bank Indonesia seperti yang sudah kita tahu ya. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan oleh pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan nasionalisasi Djavase Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan. Terus juga ada nih sistem ekonomi Alibaba. Jadi pada pemerintahan Kabinet Ali Sastro Nijoyo yang pertama pada Agustus 1954 sampai 1955, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Tojoko Disurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama sistem Alibaba. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diletakkan dengan Ali dan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina, yang diidentikan dengan Baba. Jadi penggabungan dari pribumi dan non-pribumi, sebutannya Alibaba. Sistem ekonomi bertujuan untuk tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi. Terus juga ada devaluasi mata uang rupiah dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi pada tanggal 24 Agustus 1999. Pemerintah mendevaluasi mata uang 1.000 dan 500 menjadi 100 dan 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap simpanan di bank yang melebihi jumlah 25.000. Nah, terus juga melakukan deklarasi ekonomi atau dekon. Ini dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Terus pemerintah tuh menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah sistem ekonomi terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan ekonomi terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur pemimpinannya dibandingkan unsur ekonomi efisien. Sektor ekonomi ditangani langsung oleh presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Oke, jadi ada perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, ini tuh Orde Baru itu program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah juga menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Dari program jangka pendek sendiri tuh lebih ke dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional, lebih ke stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud itu adalah pengendalian inflasi, supaya harga-harga itu tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap sarana prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Nah, di program jangka panjang tuh ada Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita 4, dan Pelita 5. Ini tuh lebih ke sektor yang 4 dan 5 tuh lebih ke sektor pertanian, terus juga ada juga di pangan sandang perbaikan di sektor di Pelita 1 dan 2, dan juga Pelita 3 ini lebih ke trilogi pembangunan. Kalian bisa pause video ini untuk membaca lebih lanjut ya.
Oke, lanjut. Perkembangan pada masa reformasi. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun berikutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari 2.500 pada tahun 1907 menjadi 15.000 pada bulan Juni 1998. Lemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Bayangin guys, dari 2.500 menjadi 15.000, itu naiknya tinggi banget. Terus ini tuh masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Jadi caranya tuh beliau menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional. Ini bertujuan untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi dan juga menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, dan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. Dan juga membentuk lembaga memantau dan menyelesaikan masalah utang luar negeri. Nih, di presiden perempuan kita, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu berhasil distabilin ya pada masa pemerintahan beliau. Namun, pertumbuhan ekonomi itu masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi sebagai berikut itu meminta penundaan pembayaran uang sebesar US dollar 5,8 miliar. Kemudian mengalokasi pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun dan juga kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Ada juga dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani anggaran belanja dan pendapatan negara APBN. Oleh karena itu, ditetapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Terus juga memberikan bantuan langsung tunai. Program BLT ini diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Dan yang ketiga adalah pengurangan utang luar negeri. Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Kemudian juga ada masa pemerintahan Joko Widodo yang hingga sekarang. Jadi beliau melakukan struktur APBN untuk dirombak guna mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya asing, pembangunan jalan tol, tol laut, dan memudahkan sarana transportasi baik darat maupun laut. Sangat memberi dampak terhadap perekonomian di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kita masuk ke perkembangan pendidikan. Nah, di perkembangan pendidikan ini pada zaman penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan itu sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang dapat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemudian Ki Hajar Dewantara pun menjabat selama 3 bulan, lalu jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Menteri TSG Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan, dilanjutkan oleh Muhammad Syafi'i dan kemudian digantikan oleh Mr. Suwandi. Nah, perkembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, ada 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah selama 3 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas selama 3 tahun. Nanti setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Jadi mirip kayak SMK ya guys. Terus perkembangan pendidikan pada masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya tuh banyak sekali dan semuanya mengharapkan jadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Supaya mereka mendapatkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas yang sudah ada.
Perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru ini untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan instruksi presiden atau Inpres pendidikan dasar. Adanya instruksi presiden ini membuat sejumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada tahun 1993 dan 1994 hampir ada 150.000 unit SD Impres yang telah dibangun. Selain melaksanakan Impres pendidikan dasar, pemerintah juga melaksanakan program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Program wajib belajar pada tahun 2 Mei 1984 dan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau Yenota. Nah, perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Jadi, menjalankan amanat UU 1945 memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Terus UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU nomor 2 tahun 1989. Definisikan ulang pengertian pendidikan menjadi usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, yang terakhir, ini merupakan kurikulum kita ya, kurikulum 2006, dan ada juga KBK dan 2013. Silahkan pause dan kemudian baca ya. Oke, sekian dari pengajaran materi Tanah Airku. Nanti sampai ketemu kita di kelas dan kemudian aku bakal nanyain beberapa pertanyaan yang untuk kita bisa diajukan untuk diskusi. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.